Halo teman-teman, ada kisah tentang seorang pemuda dengan nilai pas-pasan yang mendaftar sebagai sales di sebuah perusahaan. Namun dia malah dianggap sebagai keledai dan sapi perah perusahaannya. Namun dia bangkit hingga dia memiliki perusahaan sendiri dan menjadi kaya raya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Harpreet Singh yang baru saja dinyatakan lulus dengan nilai biasa saja. Meski begitu, Harpreet tetap mengadakan pesta kelulusan bersama teman-temannya. Pada pesta itu terlihat kedua sahabat Harpreet, yaitu Sai dan Api, datang dan mengobrol bersama Harpreet. Sai mengajak Harpreet untuk melanjutkan sekolah untuk meraih gelar MBA, karena mereka akan melanjutkan S2. Namun karena keterbatasan ekonomi, Harpreet tidak bisa kuliah S2 dan akan mencari pekerjaan saja. Sai pun menanyakan Harpreet akan kerja apa. Harpreet pun mengatakan jika dia akan bekerja sebagai sales. Mendengar hal itu, Sai pun mencibir. Namun dengan tegas, Harpreet mengatakan jangan memandang rendah pekerjaan sales, karena banyak orang yang karirnya cemerlang dengan memulai sebagai sales. Harpreet mencoba melamar di berbagai perusahaan, tapi lamarannya ditolak. Kemudian Harpreet mencoba melamar menjadi sales produk komputer di salah satu perusahaan bernama IIS. Harpreet pun melatih memperkenalkan dirinya dengan benar agar tidak ditolak lagi. Sesampainya di perusahaan IIS, kehadiran Harpreet tidak dianggap oleh beberapa karyawan di sana. Setelah menunggu 1 jam, Kunai yang bertugas sebagai resepsionis menyuruh seorang OB untuk mengantarkan Harpreet menemui atasannya yang bernama Nitin. Lalu Nitin mengetes Harpreet untuk menjual pensil rusak yang tidak berharga. Harpreet pun bingung karena pensil tersebut tidak layak untuk dijual. Halo Sal. ठीक है, चलो खुद को बेचो कमान. जो लगा ही नहीं तो मैं कन्विंस कैसे कर. चलो, apply somewhere else. Setelah berpikir, Harpreet pun mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menjual pensil itu kepada Nitin dengan berbagai cara. Namun Nitin tetap tidak tertarik dengan promosi yang dilakukan Harpreet. Beruntungnya, presiden direktur yang bernama Puri melihat semangat Harpreet yang terus mencoba. Puri tidak mempedulikan nilai akademis Harpreet yang di bawah rata-rata atau pas-pasan, karena seorang sales hanya perlu kegigihan dan pantang menyerah. Akhirnya, Harpreet diterima dengan gaji Rp15.000 dan harus melalui masa training selama 6 bulan. Harpreet pun menyetujui hal itu dan mulai hari itu dia bekerja di IIS. Selanjutnya, Harpreet diperkenalkan kepada karyawan perusahaan tersebut. Kemudian Nitin memberikan semangat kepada timnya untuk mengejar gelar penghargaan sales terbaik tahun ini dengan hadiah 5 lakhs. Mendengar hal itu, timnya mengeluh karena sepanjang tahun tidak ada yang pernah menjadi sales terbaik dengan alasan karyawannya selalu tidak mencapai target. Lalu saat Harpreet mulai bekerja, Harpreet menemukan sebuah toko. Lalu si OB menjelaskan dia adalah Inamdar, pegawai yang dipecat karena kejujurannya. Selanjutnya, Harpreet diajak oleh Nitin untuk mulai debut pertamanya mencari klien. Harpreet tampak heran dengan cara Nitin memperoleh klien, dan dia tampak sangat lihai mendapatkan klien. Selanjutnya, Harpreet berkenalan dengan Giri yang merupakan seorang tukang servis komputer di perusahaan tersebut. Perlu diketahui, biaya servis di perusahaan tersebut sangatlah mahal. Namun keuntungannya hanya untuk atasan perusahaan saja, bukan untuk Giri. Lalu, untuk memudahkan tugasnya sebagai sales, Harpreet mendapat hadiah skuter dari kakeknya. Pada awalnya, Harpreet tidak mau memakai motor tersebut. Tapi Harpreet tidak ada pilihan lain, sehingga dia akhirnya memakai motor itu untuk bekerja. Harpreet mendapat target sebanyak Rp600.000 dalam waktu 3 bulan. Atau jika satu komputer harganya Rp25.000, maka Harpreet harus menjual minimal 8 unit komputer pada tiap bulannya. Kemudian Nitin memberikan tugas besar pada Harpreet. Dengan bangga, Harpreet pun menerimanya. Dia langsung menuju tempat kliennya. Sesampainya di lokasi klien, Harpreet memberikan proposal penawaran pada Chaudhry, manajer perusahaan minyak dan gas. Karena tahu jika Harpreet adalah anak buah Nitin, Chaudhry langsung tertarik dan akan menjadi mitranya.
Namun Chaudhry meminta komisi 10% dari pembelian tersebut. Dengan polos, Harpeth menolak negosiasi tersebut karena menurut Harpeth itu adalah tindakan suap. Harpeth yang kecewa langsung pamit pulang. Harpeth pun menuliskan keluhannya pada kotak pelayanan. Lalu dengan percaya diri, Harpeth menceritakan pada atasannya dan menunjukkan fotokopi keluhan yang ditulisnya. Nitin yang mendengar hal itu pun kesal karena Harpeth merasa sok pintar dengan tanpa izin menggunakan kop perusahaan membuat tuduhan terhadap perusahaan lain. Puri yang mendengar hal itu pun marah dan merendahkan status Harpeth yang hanya karyawan magang. Namun meski demikian, Puri memberikan satu kesempatan lagi pada Harpeth. Selanjutnya, Harpeth menceritakan pengalaman itu kepada 2 orang sahabatnya. Oleh sahabatnya yang tahu Harpeth adalah orang yang polos dan jujur pun disemangati dan jangan terlalu merisaukan pekerjaannya. Tindakan Harpeth yang gagal mendapatkan klien besar ternyata berdampak pada karyawan lain. Para karyawan itu nampak marah pada Harpeth. Karena hal itu, seluruh karyawan mendapatkan target double yang harus dikejar. Dan sejak saat itu, Harpeth dimusuhi oleh para karyawan senior. अरे यार टारगेट्स क्या तेरा तो पूरा करियर बॉस नॉट यू तेरी तो पहले ही उतर चुकी है मारा वारा किसी क्लाइंट को बोल रहे Pada malam harinya, Harpeth bersikap tidak seperti biasanya. Hal itu membuat sang kakek heran. Sang kakek lantas meminta Harpeth jangan bekerja terlalu keras, karena sang kakek menganggap jika pekerjaan Harpeth terlalu membuatnya stres. Sang kakek juga heran mengapa pekerjaan sekarang mengubah orang-orang baik. Karena kesalahannya, Harpeth dipindah ke bagian telemarketing. Lalu si OB memberitahu bahwa Harpeth tidak akan mendapatkan komisi dari penjualan. Selain itu, dia juga selalu diganggu oleh karyawan senior lain selama bekerja. Pada malamnya saat mau pulang, Kunai memberikan seorang klien yang sedang mencari 2 komputer kepada Harpeth. Pada awalnya Harpeth menolaknya, namun karena dirinya belum mendapatkan 1 klien pun, akhirnya Harpeth menerimanya. Keesokan harinya, Harpeth menemui kliennya yang bernama Rena. Dia adalah wanita yang baru pindah dari kota sebelah dan mencoba untuk memulai bisnis baru. Dengan semangat, Harpeth memberikan penawaran untuk Rena. Namun sayangnya, Harpeth tidak begitu paham bagian-bagian komputer yang diminta Rena. Hingga salah satu teman Rena kecewa pada Harpeth dan menganggapnya tidak berguna. Mendengar hal itu, Harpeth pun berjanji akan mencarikan barang yang diminta oleh Rena bagaimanapun caranya. Kemudian, Harpeth pun mulai mencari barang-barang yang dibutuhkan Rena. Setelah sampai di lokasi, ternyata harga komputer bekas di sana hanya Rp4.400 dan jika membeli 2 unit hanya seharga Rp8.000. Padahal, IAS menjualnya seharga Rp7 per 1 unitnya. Selanjutnya, saat di kantor, Harpeth menelpon Rena untuk memberitahu jika dia sudah mendapatkan barang pesanan Rena, tapi bukan dari IAS. Pada saat itulah Harpeth terfikir untuk membuat perusahaan sendiri. Harpeth lantas dengan spontan menyebut jika itu dari perusahaan Rocket Sales Corporation. Nama Rocket diambil dari pesawat kertas yang dilembar oleh para seniornya untuk mengganggu Harpeth. Kemudian Harpeth memberanikan diri mendatangi penjual komputer bekas yang tadi. Tapi karena Harpeth tidak memiliki modal, dia menawarkan skuternya sebagai jaminan kepada si penjual komputer agar dia bisa membawa komputernya terlebih dahulu. Setelah itu, Harpeth mengajak Giri untuk bekerja sama. Dan tanpa berpikir panjang, Giri pun mau bekerja sama dengan Harpeth. Lalu mereka pun merakit komputer pesanan Rena di rumah Giri. Keesokan harinya, Harpeth mengantarkan komputer yang telah dirakit ke rumah Rena. Rena tampak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Harpeth. Hal itu membuat hubungan mereka terjalin dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Harpeth bertemu dengan Puri yang sedang mengobrol dengan klien di sebuah restoran. Ternyata klien tersebut adalah Chaudhry. Puri lantas memanggil Harpeth untuk duduk dengan mereka. Pada awalnya, Harpeth menolak, namun Puri memaksanya. Akhirnya, Harpeth pun duduk dengan mereka. Namun, panggilan Puri pada Harpeth ternyata hanya untuk mempermalukannya di depan Chaudhry. Puri mengatakan jika Harpeth tidaklah bodoh, tapi dia bernilai 0 besar. Puri juga mengatakan jika Harpeth seperti keledai. Di sini Harpeth mulai tersadar jika dia hanya dijadikan keledai oleh atasannya dan tempat untuk disalah-salahkan jika target tidak terpenuhi.
Pada malam harinya, Harpet menceritakan hal itu pada dua sahabatnya. Dia sadar selama ini dia terus dihina karena dia diam saja, dan sekarang waktunya dia melawan agar tidak terus dihina. क्योंकि मैं उसे करने दे रहा हूं तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं गलत नहीं होऊंगा और ना ही मैं ये जॉब छोड़ूंगा। अभी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। Dengan motivasi itu, Harpet menjadi lebih giat untuk membesarkan perusahaan rocket sales miliknya dengan tujuan untuk menunjukkan kepada IAS. Selanjutnya, ketika di kantor, Nitin memperkenalkan orang baru. Nitin menjelaskan dia adalah manajer pemasaran yang baru. Kunai yang sangat berharap jabatan itu pun protes pada Nitin. Namun Nitin mengatakan jika dia lebih berpengalaman. Selain itu, Nitin menginginkan Kunai tetap di jabatan yang lama sehingga para karyawan bisa melihat kecantikan Kunai. Melihat hal itu, Harpet pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengajak Kunai bergabung di perusahaan miliknya dan akan mengangkat Kunai sebagai manajer roket. Setelah berpikir, akhirnya Kunai bergabung bersama Harpet. Kunai lalu memberikan daftar klien yang pergi karena layanan buruk IAS. Pada keesokan harinya, Harpet izin pada Nitin dengan alasan sakit agar bisa bertemu dengan kliennya. Dalam pertemuan itu, Harpet memberikan proposal penawaran perusahaan roket ke pimpinan kantor tersebut. Karena harga yang murah dan layanan yang bagus, klien pun setuju. Karena itulah, klien merekomendasikan perusahaan roket pada perusahaan lainnya. अच्छा, मतलब आप रात में और हॉलीडेज में भी सर्विस देते? This is the unique rocket sales corporation 24-hour guarantee. Only for this month's customers. इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा। पैसे हैं भी वापस देने? पड़ेगी भी तो मैं अपना स्कूटर बेच दूं। Kemudian dari klien itu, perusahaan roket mendapatkan pesanan 30 komputer. Namun Giri tidak sanggup merakit komputer selama seminggu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk merekrut OB perusahaan IAS untuk membantu merakit komputer. Mendengar tawaran itu, si OB nampak senang karena Harpet dan kawan-kawan telah mengangkat derajatnya menjadi karyawan. Pada malamnya, mereka pun langsung merakit komputer pesanan. इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं कर रहे। ये इज्जत मुझे आपकी कंपनी में ही मिल सकती थी। Pada hari berikutnya, Kunai yang sibuk telah salah meneruskan panggilan pelayanan roket. Dia lupa meneruskan panggilan itu pada Nitin. Namun beruntungnya, Nitin tidak curiga dan menganggapnya salah sambung. Selanjutnya, salah satu sahabat Harpet yang bernama Sai mengadakan pesta karena dirinya telah resmi menjadi pengacara. Dalam acara itu, Harpet bertemu dengan Rena yang ternyata teman Sai ketika SMA. Rena memberitahu Harpet bahwa bisnisnya akan tutup karena klien yang kurang percaya terhadap perusahaan baru miliknya. Harpet yang mendengar hal itu mencoba menghibur Rena dan mengajaknya nonton di akhir pekan. Kemudian, ketika Harpet mengadakan rapat dengan timnya, ternyata Nitin mendengar percakapan mereka. Tak hanya itu, ternyata Nitin sudah curiga sejak Harpet izin sakit dan telepon salah sambung ke kantor IAS. Selanjutnya, Nitin pun meminta jatah 10% dari hasil penjualan roket. Dan jika tidak diberi, Nitin akan melaporkannya ke Puri. Di saat genting itu, si OB yang kesal pada Nitin berbalik mengancam Nitin akan melaporkannya pada Puri, bahwa Nitin selama 2 tahun terakhir telah membuat banyak nota penjualan palsu. Mendengar hal itu, Harpet kembali memanfaatkan momen tersebut untuk merekrut Nitin masuk ke roket dan akan membagi rata saham atau keuntungan roket. Setelah itu, mereka pun kembali mengadakan rapat untuk membahas aturan dalam roket. Pertama, tidak boleh berbohong. Kedua, mereka lebih percaya layanan daripada penjualan. Ketiga, jika klien yang meminta komisi tidak akan menyetujuinya. Dan keempat adalah pesanan harus selesai tepat waktu. Lalu Harpet memberikan kepercayaan pada Nitin untuk menemui klien. Dalam kesempatan ini, Nitin mengubah gaya penawarannya dengan tidak memberi suap dalam bentuk apapun. Sebagai seorang sales berpengalaman, Nitin dapat dengan mudah mendapatkan pesanan. Hari demi hari, perusahaan roket berhasil mendapat pesanan dari banyak klien.
Di sisi lain, Harpet menepati janji untuk pergi kencan bersama Rena, dan pada saat itu mereka pun resmi berpacaran. Kemudian, seiring berjalannya waktu, perusahaan Rocket terus mengalami peningkatan yang pesat. Atas pencapaian tersebut, Harpet pun mentraktir sahabatnya makan bersama dan memperkenalkan timnya kepada kakeknya. Sedangkan di lain pihak, grafik penjualan perusahaan IAS mengalami penurunan. Karena hal itu, Puri mengadakan rapat. Dengan sangat marah, Puri menyalahkan kinerja karyawannya yang telah kalah dengan perusahaan kecil seperti Rocket. Lalu para karyawannya memberitahu bahwa Rocket memberikan pelayanan dan harga yang baik daripada IAS. Mendengar hal itu, Puri tidak percaya dan menganggap itu hanya omong kosong. Lalu Puri menawarkan Nitin menjadi wakil presiden jika mampu menyelesaikan masalah penjualan selama 1 minggu. Namun Nitin menolak jabatan tersebut karena tidak mau dianggap pengkhianat, dan dia juga sadar hanya diperalat oleh perusahaan IAS. Kemudian Harpet mengajak Rena masuk ke dalam timnya sebagai admin, dan sejak saat itu Rocket menyimpan barang mereka di rumah Rena. बस से रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन मे आई हेल्प यू क्लाइंट को लगेगा स्लिमिंग सेंटर में फोन श्योर ना चलो कम से कम हमें अपना सेपरेट नंबर तो मिला नॉट बैड Di lain pihak, Puri yang frustasi melihat grafik penjualan IAS yang terus menurun mencoba menelpon kantor Rocket untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan Rocket. Hal tersebut membuat tim perusahaan Rocket mengadakan rapat untuk memutuskan bagaimana mereka menghadapi Puri. Lalu pada keesokan harinya, Harpet menelpon Puri dengan mengatasnamakan perusahaan Rocket. Puri sangat senang karena dia berniat ingin menjalin kerjasama dengan Rocket. Namun sayang, hal itu malah berbanding terbalik. Harpet malah menawarkan untuk membeli perusahaan IAS. Mendengar hal itu, Puri pun marah dan segera menutup teleponnya. Selanjutnya, teman-temannya memarahi Harpet karena tindakannya dapat membahayakan mereka di IAS. Namun, sebagai pemimpin yang bijak, Harpet membakar semangat timnya untuk bangkit dan fokus mengembangkan perusahaan mereka daripada mereka hanya menjadi sapi perah di IAS. Maka mereka semua memutuskan untuk resign dari IAS dan fokus ke perusahaan Rocket. Pada malam harinya, Puri yang sedang pusing di kantor mencoba untuk menghubungi kantor Rocket. Namun dia mendengar di kantornya ada telepon yang berdering sewaktu dia menelpon. Ternyata nomor Rocket yang dia telepon merupakan nomor di salah satu telepon di kantornya. Beberapa waktu kemudian, Puri kembali menelpon nomor tadi. Dan naasnya, Giri yang hendak pulang dengan percaya diri mengangkat telepon tersebut dan menyapa kliennya, sehingga Puri pun menangkap bahasa Giri. Pada keesokan harinya, Giri dan teman-temannya pun disidang. Lalu dengan berani, Harpet mengaku sebagai otak di balik semua kegiatan itu. Dan Harpet juga berjanji akan mengganti biaya yang telah dipakai Rocket selama ini. Namun dengan tegas Puri menolaknya. Oleh karena itu, mereka semua akhirnya ditahan oleh polisi. Beruntungnya, Sai yang berprofesi sebagai pengacara menjamin mereka sehingga mereka dapat bebas. Namun demikian, kakek Harpet merasa sangat kecewa pada cucunya yang sudah berbuat kesalahan. Kemudian saat negosiasi damai, Puri menginginkan Rocket menjadi milik IAS dan Harpet tidak boleh berbisnis dalam bidang komputer selama 3 tahun. Pada awalnya, Sai selaku pengacara Harpet menolak proposal tersebut. Namun Harpet langsung menandatangani surat itu karena tidak ingin membahayakan timnya. Lalu dengan sombong, Puri kembali memaki Harpet dan kembali mengatakan dia adalah nol besar. Beberapa hari setelahnya, IAS pun berganti logo dengan memasang nama Rocket. Dengan percaya diri, Puri yakin penjualan IAS akan naik dan melebihi target. Di sisi lain, si Obe kini bekerja menjadi pembantu di kedai kopi. Giri menjadi tukang servis komputer. Nitin mencoba melamar kerja di tempat yang lain. Kunai menjadi kasir di sebuah losmen lokal, sedangkan Harpet menjadi karyawan di toko elektronik. Kemudian, karyawan Puri mencoba untuk menawarkan produk ke klien Rocket dengan gaya IAS.
Setelah beberapa bulan bukannya mendapatkan penjualan yang bagus, AYS malah mengalami penurunan. Sontak membuat Puri merasa stres dan dirinya pun turun langsung menemui kliennya. Ternyata klien yang Puri temui merupakan Inamdar, mantan karyawannya dulu yang telah dipecat, kini telah menjadi pengusaha besar. Lalu dengan sedikit uang, Puri ingin mengajaknya menjadi rekan bisnisnya. Namun Inamdar menolaknya dan menyebut Puri sangat bodoh karena telah mengeluarkan tim roket yang lama. Inamdar juga mengingatkan pada Puri jika klien tidak melihat berdasarkan logo, akan tetapi melihat dari sumber daya manusianya. Puri yang telah menggeluti bisnis selama 25 tahun merasa cemas dengan penurunan penjualan di perusahaannya. Pada saat itulah Puri telah menyesal mengeluarkan Harpet. Kemudian Puri menghampiri tempat kerja Harpet untuk menawarkan Harpet menjadi wakil presiden di perusahaannya. Mendengar hal itu, Harpet menolaknya karena Puri menganggap karyawannya adalah sebuah angka bukannya memanusiakan manusia. Lalu Puri pun tertawa karena dirinya merasa telah dikalahkan dengan seorang pemula. Namun pada akhirnya Puri memberikan roket kembali pada Harpet dan akan pensiun. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang pria ingin melamar kerja di perusahaan roket. Lalu para pendiri perusahaan roket memberikan sebuah pensil untuk dijual oleh calon sales tersebut. Dan sekarang, perusahaan Rocket Corporation menjadi perusahaan besar dengan penjualan nomor 1 di India. Para pendirinya sudah menjadi kaya raya. Seperti itulah kisah tentang seorang pemuda dengan nilai pas-pasan yang mendaftar sebagai sales di sebuah perusahaan, namun dia malah dianggap sebagai keledai dan sapi perah perusahaannya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.